Kan pertanyaan, masa ini nggak ada sisi menariknya sih? Masa ini apa sih motifnya orang joget-joget kayak gini? Datanglah saya ke sana. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku lagi sama Kak Ongki, dia pemilik channel YouTube Podcast Mahasiswa. Kalau misalnya teman-teman pengen kenalan dengan Podcast Mahasiswa juga bisa langsung di channel, nanti saya letakkan di description di atas ya. Dan kali ini kita pengen ngobrol tentang gimana sih perjalanan Kak Ongki. Tapi yang paling menarik dari Podcast Mahasiswa yang sempat viral, karena Kak Ongki juga seorang wartawan, di konten blogernya. Nah, aku pengen tahu nih Kak, karena kemarin banyak teman-teman yang bilang, "Dek, kenal sama Kak Ongki enggak?" gitu. Oh, kenal. Dia jadi manajernya blogger apa enggak gitu. Itu Kak yang menjadi pertanyaan saya. Ini yang nanya siapa ini? Ada orang. Dia nanya kenalan gitu. Oke. Jadi teman-teman mungkin yang biasa nonton podcast mahasiswa itu tahu bahwa nama saya Ongki. Iya, betul sekali. Iya kan? Dia nanya tuh, tapi dia nggak langsung ke Kak Ongki, nggak tahu kenapa. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita podcast dengan Boger. Viral lah. Viral. Orang banyak tahu gara-gara podcast mahasiswa katanya. Kemudian singkat cerita kita akrab sama Boger. Singkat cerita lagi dia diundang oleh Tretan Muslim ke Jakarta. Nah, Boger ngubungi saya, "Bro, bisa bantu nggak ngomong sama Tretan Muslim? Saya nggak bisa debat sama Tretan Muslim." Jadi Boger itu menganggap bahwa komunikasi itu debat, karena kan rumit kan. Misal datang tanggal berapa, jam berapa syuting, rutenya gimana, ya kan, naik apa, turun di mana, nge-grabnya kemana, tidurnya di mana, ya kan, rumit toh. Rumit banget. Nah, Boger nggak mau yang seperti itu. Akhirnya Saya yang diminta bantuan. Saya bilang ke Boger, "Saya bro, tidak sebagai manajer, tetapi sebagai teman yang menemani." Gitu. Tapi pada akhirnya awalnya Kak Ongki itu tertarik buat ngangkat Boger tuh apa sih Kak yang melatar belakangi? Kan itu banyak dihujat orang gitu ya di media sosialnya. Betul. Kan? Jujur, saya kan orang yang paling menjaga hari ini ya. Beda dengan ketika saya masih jadi mahasiswa. Jadi sekarang saya orang yang paling menjaga diri untuk mengeluarkan justifikasi. Pada waktu itu kan Boger lagi banyak ini nih, banyak di CMO ya. Betul. Jogetan kodoknya itu. Iya, dibilang wah macam-macam lah kan. Saya menahan diri untuk menjustifikasi ini orang jelek atau apa. Tapi saya lebih memunculkan pertanyaan, masa ini nggak ada sisi menariknya sih? Masa ini apa sih motifnya orang joget-joget kayak gini? Datanglah saya ke sana, menahan diri untuk menjustifikasi kejelekannya. Saya datang mempertanyakan, apa sih maksudnya, kan gitu toh? Saya datang ke sana akhirnya. Datang ke sana akhirnya menemukan satu kesimpulan, oh ternyata dia memang ingin berkarya melalui TikTok. Saya tanyakan lagi, kalau mahasiswa berkarya jelas, ya dia punya latar belakang pendidikan toh. Kalau Boger, dia nggak lulus, dia nggak berpendidikan, orang tuanya nggak mampu, terus dia juga secara lingkungan dia berteman dengan teman-teman yang ya di rumahnya mungkin suka trek-trekan, dia suka ke diskotik, ya kan, joget-joget gitu. Lingkungannya juga mempengaruhi ya. Gimana dia bisa melompat berpikir menjadi seorang pengusaha yang handal kalau dia lingkungan seperti itu? Lingkungannya juga. Ya kan akhirnya kan jalannya adalah mengkompromikan. Saya memaklumi dia berkarya seperti itu. Dan sekarang terbukti toh. Terbukti. Membawanya ke pentas nasional, ke Trans 7, dan sebentar lagi ini yang mungkin yang belum tahu, nanti di tanggal 11 Mei dia juga akan tapping syuting di Indosiar untuk situ. Tapi nanti saya rahasiakan lah cara. Rahasiakan ya. Nanti kita bisa nonton di podcast. Sekali lagi, saya posisinya bukan manajer. Soalnya Kak, banyak juga teman-teman kalau misalnya ngundang si Boger tuh lewat Ongki ya gitu. Nanti saya tanyakan sama Ongki. Gitu. Jadi kalau ngundang Boger untuk urusan yang jauh, dia bisa jalan sendiri. Memang kemarin saya sudah bilang, Ger, kalau untuk undangan kecil, silakan ke Boger langsung. Teman-teman banyak yang minta nomor, saya kasih. Nggak usah saya forward, hubungi saya nggak pernah saya mengatakan kalau mau ngomong langsung ke Boger, silakan. Tapi dipastikan kalau ngomong ke Boger langsung, kalau nggak nelpon, kalau nggak ngechat biasa, nggak bakal direspon. Karena kemarin teman-teman sudah investigasi juga. Pada waktu di Jakarta ini kan, sekarang di Jakarta orangnya. Di Jakarta lagi viral. Jadi tuh. chat yang masuk ke dia itu lebih 1000 sudah. Gimana cara milahnya? Iya, banyak banget kayak udah WhatsApp gitu. HP-nya nggak berubah, tetap HP yang lawas. Gimana cara milahnya? Oh ini yang penting, ini yang enggak. Semuanya nomor baru. Nelpon, semuanya nelpon, kadang nggak diangkat. Ada yang video call, nelpon pakai WA manual, mana bisa membedakan? Iya, betul. Ya kan? Ya akhirnya kalau ngundang hanya untuk request apa, datang aja ke rumahnya deh.
Kalau dia yang langsung nerima. kalau yang dekat-dekat Surabaya atau apa, silakan deh undang ke dia langsung gitu kan. Kalau yang ke Jakarta boker pasti masyarakat ke saya. Kenapa? Alasannya apa tuh? Iya, Karena iya. belum terbiasa apa gimana? Belum terbiasa komunikasi gitu kan. Kemudian yang kedua juga mungkin dia percaya saya bisa bantu dia karena dia sadar mungkin podcast mahasiswa juga ngangkat dia gitu kan. Trans menghubungi boker melalui podcast mahasiswa. Dari mana, Bang Boger? Dari Madura Pamekasan. Oh, Dari langsung Madura. kita datengin. Madura. Ya, Madura Pamekasan. Madura Pamekasan. Emang kagak bisa diem? Kalau tretan muslim menghubungi boker melalui boker. Langsung orangnya. Tapi boker minta bantuan saya. Nah, kalau yang trans menghubungi podcast mahasiswa untuk ke boker. Sama dengan Indosiar. Menghubungi ke saya podcast mahasiswa untuk ke boker gitu kan. Tapi pada akhirnya yang dia sendiri yang pengen di branding dari segi tariannya itu apa gimana sih? Karena penampilan ya pertama yang jadi hujatan tuh penampilan. Terus kemudian tarian. Dari Boger sendiri yang bener-bener kakak lihat, yang kakak sendiri kan sekarang udah mengantarkan dia ke televisi gitu. Yang ingin kakak branding dari dia apa nih sih kak? Nah, ini saya nggak bisa jawab. Itu maksudnya begini. Saya kan masih posisi bukan manajer nih ya. Saya belum benar-benar sepenuhnya memanage boger. Belum sepenuhnya. Saya hanya bantu komunikasi dan perjalanannya gitu kan. Dan untuk memanajeri, saya bilang ke teman-teman, kita belum siap sebenarnya. Kita nggak mau sok-sokan. Ini kan sok ya, orang punya manajer sok kan. Saya tidak mau di situ. Walaupun mungkin boger sudah layak punya manajer, tapi saya mikir sudahlah, saya sebagai teman aja. Kalau manajer jelas mungkin ada gajinya, fee-nya. Saya juga nggak minta fee apapun, gitu kan. Ya termasuk ketika dengan muslim saya mau dikasih, saya nggak mau. Karena saya tahu dia kebutuhannya banyak. Saya juga punya profesi lain yang mungkin bisa membiayai saya. Nah, jadi persoalannya ketika pertanyaan adalah apa yang mau di branding, saya bingung kan akhirnya. Saya kan nggak bukan manajemennya, tapi saya temannya. Tapi kalau pertanyaan adalah kalau saya ditanya apa yang akan di branding kalau saya kemudian memanajemen, ya mungkin yang di branding tetap khasnya dia, tariannya dia, gitu kan. Kalau cuma TikTok nyanyi-nyanyi, saya pikir banyak. Karena yang unik dari boger adalah jogetannya itu, dan dia tiap hari ngembangin karirnya loh. Tapi kita sendiri yang nggak sadar ya kak, ternyata orang-orang selama ini menjustis dengan begitu buruknya, ternyata ada sisi lain yang bikin value-nya dia naik gitu. Itu maksud saya. Jadi sesuatu itu kan nilainya dua. Saya sampaikan, kalau dia tidak nilai value-nya adalah finansial, keuangan, dia nilainya di edukasi. Boger mungkin ke edukasi nggak dapat. Ya terus terang aja. Ya kan, dia nggak bisa diskusi, nggak bisa ngasih kuliah, nggak bisa beri mindset, ya kan? Iya betul. Tapi nilai edukasinya nggak ada, tetapi nilai finansial ini karir. Dapat dia dong, gitu kan? Pasti dapat. Dia itu tariannya kan yang sekarang ngetop adalah naik di atas alat yang dia bisa seimbang. Padahal nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Ya bisa lah kalau dia belajar, gitu kan? Tapi susah kan? Nah, tapi kan yang menemukannya boger. Iya bener banget, dia yang menciptakan di atas galon. Loh, itu dia bertahap loh, belajar di atas galon. Habis itu belajar, awalnya di atas sepeda dia. Belajar di atas galon, di atas pagar, di atas genting. Terus pakai toples. Itu belajar. Dia cerita bahwa itu bertahap. 1 toples dulu, 2 toples dulu gitu. Jadi kan dia karirnya dia maksudnya kan. Jadi saya pikir itu yang mungkin ya tetap dipertahankan untuk menjadi pure of tarian penyimbang semesta gitu. Iya kan. Kalau gitu kan ya. Oke. Jadi kalau selama ini Kak Ongki ya yang di luar ya yang saya dapati, kenapa saya benar-benar pengen ketemu Kak Ongki langsung, kan di luar sana enak ya jadi Ongki, nanti si Ongki ini malah memanfaatkan boger gitu kan. Ini super viral kan, sebenarnya udah dibahas ya sama Kak Ongki di podcast mahasiswa tentang tudingan itu. Dari Kak Ongki sendiri gimana tuh? Jadi kalau memanfaatkan, saya sebenarnya mungkin teman-teman nggak tahu ya, saya punya pekerjaan yang mungkin bisa dianggap lumayan lah, ya, lebih apa ya, lebih banyak lah hasilnya ya. Saya punya pekerjaan yang lebih banyak hasilnya, lebih prestis daripada sekedar memanfaatkan orang, gitu maksudnya. Iya benar banget. Jadi teman-teman nggak tahu mungkin, saya kan wartawan. Iya wartawan. Wartawan media cetak terbesar di Madura, ya kan? Iya benar-benar ada manfaatin orang, mending nulis berita gitu ya. Gaji saya cukup. Ya, untuk saya dan keluarga cukup. Kemudian juga saya punya profesi lain yang tidak mungkin saya sebutkan, juga ada gajinya. Betul. Semua orang tahu berarti ya kayak. Termasuk saya juga bangun YouTube, gitu kan. Jadi memanfaatkan boger itu, saya pikir memang jauh sekali kemungkinannya.
Walaupun manusia bisa saja hilaf ya. Maksud saya begini, saya aja waktu datang ke rumah Boger, pertama mau ngasih fee sekian. Nyampe ke sana saya terenyuh. Dia emang orang nggak mampu. Akhirnya saya ngasih nambah gitu kan maksudnya. Jadi kalau memanfaatkan dalam konteks kepentingan konten, itu memang layak dimanfaatkan. Layak. Untuk konten ya di luar ini. Betul, tapi kalau memanfaatkan dalam arti dieksploitasi, kemudian untuk kepentingan saya dijual misalnya dijual ke Indosiar, ke Trans TV untuk kepentingan saya, jelas itu bukan tipikal saya. Orang tahu Ongki adalah orang yang idealis, yang tidak mungkin ke sana. Ya nggak mungkin ke sana. Tapi dalam kepentingan konten, saya nge-expose Boger di konten saya, jelas Boger emang layak konten. Sebagai konten kreator kita mencium nih, ya kan? Mencium angle dia, gitu. Angle ratingnya. Dia minta masukan konten, jadikan konten. Ya kita yang punya rumah produksi kreatifnya, ya nggak masalah. Kita punya talent itu. Teman-teman yang mencium angle Boger bisa dijual dalam tanda kutip di konten, ya silakan undang Boger juga kan, begitu kan? Tapi kita nggak gratisan loh. Benar-benar. Kita bayar ke Boger itu. Meskipun akrab, kita tetap bayar ke Boger. Jadi dipilah juga ya keuntungan untuk itu juga. Jelas. Makanya sekali lagi sekarang yang mungkin difokuskan adalah, makanya Boger ke Jakarta saya nggak mau memanajerin. Kenapa saya nggak mau? Sekali lagi takut kemudian pertama, ya orang itu tadi salah paham, ya, gitu kan, memanfaatkan. Saya menjaga jarak untuk menjadi manajernya. Entah suatu saat loh ya, entah suatu saat kalau misalkan ada hal lain, misalnya padat undangannya, otomatis kan saya harus punya manajemen. Harus di-sharing juga ya. Harus manajemen, gitu kan. Kalau cuman sporadis kayak gini, temporal saja, ya sudah. Langsung ke orangnya gitu ya. Langsung ke orangnya, kalau Boger nunjuk saya untuknya, ya lanjut. Tapi yang pasti sekali lagi, ya posisi saya ke Boger bukan manajernya, gitu kan. Sebagai teman aja yang bantu dia, karena dia punya keinginan untuk bangun rumah dan rumahnya memang kurang layak sekarang, gitu. Semoga terwujud ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyumbang boleh nanti. Oh iya. Nyumbang apa? Nyumbang batu. Iya, nyumbang batu, semen gitu kan, ya. akhirnya jadi nanti. Ya. Dari Kak Ongki sendiri awalnya nih sebelum ngangkat ke kontennya di podcast mahasiswa, emang udah punya aroma bakal film nggak sih Kak sebelumnya? Enggak. Konten kita kan ditonton 200 orang ya, video kadang 200 orang, 500 orang. Ada yang 1000 juga. Ada yang 1000 gitu kan. Kita nggak fokus ke persoalan berapa uang yang kita dapat di YouTube. Kita ingin mengubah mindset aja. Coba dirasakan sekarang, mungkin teman-teman, kehadiran podcast mahasiswa minimal itu memberikan warna baru. Ya toh? Iya, jadi wadah juga ya kalau orang lagi pengen ngomong, termasuk saya juga sih. Iya, maksudnya kan jadi warna baru. Oke lah, itu tidak manfaat, tapi dia jadi warna baru. Di Pamekasan, di Madura ada podcast mahasiswa. Gitu kan. Jadi itu tujuan pertama. Kemudian ketika kemarin ketemu dengan fenomena jogetan jamet yang Boger ini, kita nggak berpikir itu bakal banyak ditonton orang. Kita hanya ekspektasi kita waktu itu ini ditonton 5.000. Ini sudah wah bagi kita. Oh ini paling ditonton paling banyak 5.000 orang. Paling banyak karena konten kita kemarin kan 200. 5.000 kan banyak 5.000. Dibanding 200 kan? Jauh. Jadi akhirnya kita nggak tahu ternyata momentum ternyata waktu itu. Itu bersama dengan momentum dan yang nonton banyak. Sampai sekarang lebih dari 500.000 orang. Jadi nggak ada ekspektasi kemudian ditonton, nggak ada sama sekali. Jadi emang nggak ada insting sama sekali ya Kak. Yaudah kita mau angkat gitu ya. Betul. Konten itu kan kayak kita mengeluarkan sesuatu ditaruh di meja, orang makan atau enggak silakan, nggak ada yang tahu. Jadi kalau kemudian konten podcast mahasiswa dengan Boger viral, itu bukan karena kemudian saya memanfaatkan Boger, tapi orang aja yang nonton. Ngapain nonton nggak ya gitu ya. Yang bikin viral bukan podcast mahasiswa sebenarnya, tapi orang yang nonton kemudian direkomendasi oleh YouTube, ratingnya naik, akhirnya jadi video rekomen. Karena paling banyak dicari akhirnya. Nah, direkomenkan toh, bukan PM yang kemudian menyodorkan itu. Nah, tapi pada akhirnya PM dong yang akan ke branding juga. Kan? Betul. Nah, persoalan nanti yang lain-lain dinilai positif, negatif, saya pikir itu bias dari pemahaman masyarakat dan teman-teman yang kurang benar-benar mengkaji bagaimana alur viralitas. Kami gitu kan? Iya betul. Oke, gitu, kalau udah Kak Ongki udah ahlinya banget ya. Oke, terima kasih untuk Kak Ongki untuk hari ini. Dan itu teman-teman, kalau memang teman-teman membutuhkan nomor kontaknya Boger, kalau untuk undangan-undangan kecil dia bakal ngasih kontaknya saya sendiri. Saya pasti kasih. Gitu. Kecuali kalau dalam jumlah besar bisa ngomong sendiri ya sama orang. Betul, gitu. seperti yang saya katakan tadi. Terima kasih untuk Kak Ongki dan kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya.